Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim konsultan GCG and Risk Management PT Pratamindo Mitra Konsultan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu tema terkait dengan latar belakang dikeluarkannya 3 omnibus peraturan Menteri BUMN. Setelah melalui proses pembahasan yang dimulai pada Mei 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir resmi menyederhanakan 45 peraturan menteri menjadi 3 peraturan menteri. Dasar dan langkah yang diambil untuk melakukan simplifikasi dan penataan regulasi peraturan Menteri BUMN ini tidak lain untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian, ujar Erick Thohir dalam kegiatan sosialisasi BUMN pada Senin 27 Maret tahun 2023 di Ballroom Geraha Pertamina. Kemudian 3 peraturan Menteri BUMN itu adalah yang pertama adalah Peraturan Menteri atau Permen BUMN Per 01 MBU 03 2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan TJSL BUMN. Kemudian yang kedua adalah Permen BUMN nomor Per 2 garis miring MBU garis miring 03 garis miring 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Permen BUMN yaitu Per 3 garis miring MBU garis miring 03 garis miring 2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Ini adalah 3 omnibus yang dikeluarkan terbaru tahun 2023 oleh Kementerian BUMN dalam rangka untuk menyederhanakan dari 45 peraturan yang ada terkait dengan BUMN, terkait dengan pengelolaan perusahaan. Sehingga dengan demikian simplikasi yang diharapkan dari 45 peraturan menteri ini tentu adalah bagaimana kemudian memudahkan dalam tata kelola, dalam praktek tata kelola perusahaan di BUMN. Kemudian kita melihat apa maksud dan tujuan dari regulasi terbaru ini. Jadi kalau kita melihat bahwa maksud dan tujuan regulasi dari simplikasi peraturan menteri BUMN yaitu dari 45 peraturan menteri menjadi 3 peraturan menteri BUMN saja, selain untuk mengantisipasi perubahan global yang terus berkembang, juga untuk memudahkan direksi dan Dewan Komisaris BUMN dalam mengambil keputusan berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yaitu Bapak Susianto dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Melihat adanya beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan korporasi, maka Kementerian BUMN tidak hanya melakukan simplikasi tapi juga melakukan pemutakhiran terhadap peraturan Menteri BUMN yang ada sebelumnya. Setelah dilakukan evaluasi, ada 45 peraturan Menteri BUMN yang bisa di-merger. Alasannya Menteri melihat beberapa ketentuan sudah banyak yang tidak berlaku dan tidak sesuai dengan perkembangan korporasi yang begitu cepat. Ini akan memudahkan untuk mengingat dan melihat dari sisi peraturan ada di mana, semacam Omnibus Law, ketentuan BUMN. Upaya penataan regulasi dan simplikasi peraturan Menteri BUMN atau disebut juga Omnibus Law peraturan BUMN ini tentu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atau disebut juga dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 13 2022 tersebut dilahir dengan salah satu pertimbangan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga menambahkan pengaturan mengenai metode omnibus serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
Untuk mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan istilah Omnibus Law, jadi Omnibus Law adalah satu regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Sehingga secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yakni omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Kemudian pemerintah merumuskan Omnibus Law ini tentu punya alasan, yaitu bahwa pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang kemudian satu regulasi dengan regulasi yang lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik serta kemudahan dalam berusaha. Menurut pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto, bahwa peraturan BUMN yang baru ini adalah penyederhanaan dari berbagai aturan yang lama, di mana selama 20 tahun berdirinya Kementerian BUMN ini, kata dia ada sekitar 45 peraturan BUMN telah dikeluarkan. Sebagian aturan tersebut bahkan saling tumpah tindih, sebagian lagi sudah tidak relevan, hal yang kemudian melandasi pertimbangan untuk membuat peraturan yang lebih sederhana, ringkas, dan padat isi. Selain itu, penyederhanaan aturan tersebut diharapkan bisa meningkatkan fungsi pengawasan di internal BUMN. Dengan situasi ini diharapkan kinerja BUMN bisa meningkat. Toto Pranoto membeberkan substansi dari masing-masing permen BUMN tersebut, yaitu pertama mengenai tata kelola dan transaksi signifikan BUMN yang berarti aturan tentang prinsip tata kelola BUMN, penerapan manajemen risiko BUMN, dan penilaian tingkat kesehatan BUMN. Di dalamnya juga ada mengenai perencanaan strategi BUMN, pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN, dan soal pelaporan. Dan kemudian yang kedua, berisi tentang pengaturan organ SDM BUMN. Di dalamnya meliputi syarat anggota direksi dan komisaris BUMN, manajemen talenta BUMN, tata cara pengangkatan dan pemerintahan direksi dan komisaris BUMN, serta regulasi soal penghasilan anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Dan yang ketiga, sedangkan permen ketiga berisi tentang penugasan dan TJSL. Di dalamnya mencakup soal penugasan khusus BUMN dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Selanjutnya kita akan bahas ketiga peraturan Menteri BUMN tersebut, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Per 01 garis miring MBU garis miring 03 tahun 2023, yaitu tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Kementerian BUMN. Perubahan yang diatur dalam peraturan menteri ini, dari sebelumnya terdapat dua peraturan menteri yang mengatur perihal yang sama, yaitu mengenai penugasan khusus dan tanggung jawab sosial di lingkungan atau TJSL. Peraturan menteri yang baru ini bersifat pemutakhiran, kemudian penyempurnaan, pembaharuan, dan simplifikasi dari yang sudah ada. Terdapat sekurang-kurangnya tiga hal baru dalam peraturan menteri, yaitu pertama, mengenai parameter dalam penugasan khusus BUMN. Yang kedua adalah terkait dengan tahapan penugasan khusus, dan yang terakhir adalah program pendanaan usaha mikro dan kecil atau PUMK yang merupakan bagian dari TJSL BUMN. Secara khusus, adanya kewenangan Menteri BUMN selaku mediator dalam perselisihan antar BUMN atau anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Kemudian dilakukan dalam mempertajam fungsi pembinaan BUMN sehingga permasalahan antara BUMN itu dapat diselesaikan sebagai suatu keluarga besar BUMN. Peraturan Menteri BUMN ini juga memuat penegasan agar BUMN wajib memiliki WBS atau whistleblowing system sebagai sarana pengaduan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat pun berperan aktif ketika terjadi hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh baik oleh pejabat-pejabat BUMN ataupun pegawai-pegawai BUMN yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Nomor Per 02 garis miring MBU garis miring 03 tahun 2023, yaitu tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Dalam Peraturan Menteri Nomor Per 02 ini lebih membahas tentang satu adalah tata kelola BUMN,
penerapan manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan BUMN, perencanaan strategis, pedoman kegiatan korporasi yang signifikan, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan teknologi informasi dan pelaporan. Jadi peraturan menteri ini lebih membahas tata kelola BUMN maupun di Kementerian BUMN. Dan esensi dalam Permen 2 ini yaitu how to business in good way. Jadi memang ke depan diharapkan dengan adanya perkembangan global dan percepatan dalam konteks perusahaan, tentu BUMN pun harus kemudian bisa mengikuti perkembangan dan dinamika bisnis yang ada dalam konteks global. Kemudian yang terakhir atau ketiga adalah Peraturan Menteri Nomor Per 03/MBU/03 tahun 2023, yaitu tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Dari hasil simplifikasi ini juga diatur mengenai organ dan sumber daya manusia BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor Per 03 tersebut. Kemudian latar belakang dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan Peraturan Menteri yang sinkron dan harmonis untuk mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan satu terobosan hukum dengan menggabungkan beberapa peraturan BUMN terkait dalam satu peraturan menteri yang komprehensif. Salah satu isi dari peraturan adalah tentang aturan terkait dan rekam jejak direksi atau calon direksi BUMN. Kemudian terkait dengan pengaturan milenial direksi, talenta direksi, single income direksi, dan aturan penundaan atau penarikan kembali tantiem. Kemudian aturan terkait rangkap jabatan direksi BUMN diatur dengan ketat, di mana direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN lain tidak akan mendapat tambahan remunerasi. Ini artinya apa? Artinya bahwa meski mereka merangkap jabatan, namun akan tetap mendapat gaji tunggal atau single income. Demikian penjelasan singkat terkait diterbitkannya 3 Omnibus Law Kementerian BUMN. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentu jangan lupa ikuti terus konten-konten terkait dengan GCG di YouTube dan media sosial dari PT Pratama Indomitra Konsultan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.